Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 Teknik Industri kelas A yang beranggotakan Prayogo Trihandono, Ilham Firmansyah, dan Iksan Adiansyah akan mempresentasikan mengenai proses calendering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ilham Firmansyah dengan NIM 2020 012 013. Proses calendering. Calendering atau penyetrikaan dikenal sebagai salah satu proses penyempurnaan mekanik yang dilakukan dengan bantuan tekanan dan panas. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan berbagai efek yang menarik pada permukaan bahan kain, mulai dari efek licin, efek moir, serta efek emboss. Hasil terbaik dari proses calendering akan diperoleh apabila kain yang diproses berada dalam keadaan lembab dan panas. Mesin yang digunakan pada proses calendering secara garis besar terdiri dari 5 buah roll, masing-masing 3 roll terbuat dari logam, dan 2 buah roll empuk dalam posisi berselang-seling. Roll logam berfungsi sebagai setrika, sementara roll empuk berfungsi sebagai meja setrika. Roll logam yang terdapat pada mesin calendering umumnya memiliki permukaan licin dengan lubang di bagian tengahnya untuk pemanas. Diameternya lebih kecil daripada roll lunak. Roll mesin calendering. Roll cylinder adalah komponen mesin yang berbentuk roll yang mempunyai lubang di dalamnya sebagai sarana sirkulasi air TCU atau temperatur unit control yang bertujuan untuk menstabilkan temperatur permukaan roll cylinder sesuai settingan spek. Selain itu juga, roll cylinder ini cenderung mempunyai permukaan yang dikrom khusus untuk menjaga kondisi kerataan dan kehalusan permukaan roll cylinder tersebut. Fungsi roll cylinder itu adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai komponen mesin untuk membentuk clearance atau gap yang bertujuan untuk menghasilkan lebaran produk tertentu dengan ketebalan hasil produk sesuai kebutuhan produksi. Yang kedua, untuk meratakan ketebalan hasil produk sesuai dengan settingan spek. Berikutnya, 2 roll cylinder yang dirapatkan akan membentuk gap atau celah di antara 2 roll cylinder tersebut untuk membentuk lumatan material menjadi lebaran dengan tebal sesuai settingan gap atau celah tersebut. Cara kerja roll cylinder adalah sebagai berikut. Yang pertama, setting atau tekan tombol operation close 2 roll cylinder sampai ke 2 roll tersebut terdapat gap atau celah di antara 2 roll cylinder sesuai nilai settingan. Setelah setting gap antara 2 roll cylinder sesuai spek, kemudian putar roll cylinder tersebut sampai material melewati gap atau celah roll cylinder tersebut. Adonan atau lumatan material yang keluar melalui gap atau celah 2 roll cylinder tersebut berupa lembaran material. 2 roll cylinder berputar digerakkan oleh putaran motor penggerak melalui kopling. Sedangkan adonan atau lumatan material produk didorong oleh gerakan putaran skru. Skru yang melumat adonan atau material digerakkan oleh putaran motor penggerak. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Prayogo Trihandono, NIM 2020012015. Proses kerja secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, screw unit yang digerakkan oleh motor drive akan berputar untuk melumat material produk yang sudah ada di ruang screw unit.
Perputaran screw unit melumat sekaligus mendorong material ke arah gap atau clearance roll calender. Kemudian adonan material tersebut keluar dari gap roll calender yang berputar, sehingga hasil adonan yang keluar dari gap antar roll calender berupa lembaran material yang akan dikirim ke proses berikutnya. Yang kedua, perputaran roll calender bertumpu pada bearing unit sehingga perputaran roll calender lebih smooth dan stabil. Untuk selalu menjaga dan memastikan kinerja roll calender unit dalam kondisi yang performa, maka dibutuhkan untuk dilakukan sebuah inspeksi sebagai perawatan terhadap roll calender. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang teknisi mekanik sebagai langkah maintenance atau perawatan terhadap roll calender adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalibrasi gap atau clearance roll calender. Gap atau clearance atau celah di antara roll calender merupakan salah satu item penting yang harus diperhatikan karena gap roll calender akan mempengaruhi dan menentukan hasil produk. Yang kedua, cek kondisi keausan pada shaft roll calender. Karena roll calender selalu kontinu berputar, maka ada kemungkinan bahwa shaft roll calender bisa terjadi keausan. Yang ketiga, pengecekan kondisi pelumasan. Pelumasan merupakan jiwanya mesin. Apabila tidak ada pelumasan pada sistem benda kerja yang berputar atau bergerak, maka akan mempengaruhi kinerja dari benda kerja tersebut dan menimbulkan kerusakan yang fatal pada sistem kerja benda tersebut. Sistem pelumasan yang digunakan pada perputaran roll calender berbeda-beda tergantung kebutuhan dari model dan jenis roll calender itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengecekan temperatur roll calender. Perkenalkan, nama saya Iksan Adiansyah Maulidan dengan NIM 2020-01-2030. Hal-hal yang harus diperhatikan tentang temperatur roll calender adalah sebagai berikut. Pastikan temperatur yang tertera pada controller panel antara temperatur aktual sesuai dengan temperatur settingan. Misal apabila temperatur roll calender tersebut di setting 60, maka usahakan temperatur aktual roll calender harus 60 juga. Selalu bersihkan strainer air pada TCU agar temperatur yang sirkulasi di dalam roll calender selalu stabil sesuai settingan pada controller TCU. Pastikan tidak ada kebocoran pada sistem TCU, baik dari segi kebocoran air, steam, dan angin sehingga temperatur roll calender selalu terjaga. Efek penyempurnaan calendering dapat bersifat sementara maupun tetap, tergantung dari jenis proses penyempurnaan yang dilakukan sebelumnya, serta jenis serat bahan kain yang dikerjakan. Berikut beberapa contoh efek yang diperoleh dari proses penyelesaian pembuatan kain tekstil dengan calendering di samping efek utamanya yang licin seperti proses setrika. Efek matte. Efek matte merupakan efek permukaan kain yang rata namun tidak begitu berkilau. Benang-benangnya pun tidak begitu pipih. Efek matte dapat diperoleh dengan melewatkan kain di antara roll lunak saja. Efek swishing. Efek swishing merupakan efek permukaan kain yang rata dan berkilau dengan benang-benang pipih. Efek swishing dapat diperoleh jika kain dilewatkan pada semua roll calender. Efek glazing. Efek glazing merupakan efek permukaan kain yang sangat halus, licin, dan berkilau yang diperoleh bila kain dikerjakan dengan resin terlebih dahulu. Salah satu jenis kain yang dihasilkan dari proses glazing ini yaitu berupa jeans. Berikut adalah contoh dari efek glazing. Efek cireying. Dalam bahasa Prancis, kata cire memiliki arti licin. Istilah ini biasa untuk mendeskripsi bahan kain yang memiliki kenampakan seperti basah. Efek cireying dapat diperoleh dari hasil penggosokan tinggi di mana kain sebelumnya dicelupkan ke dalam lilin atau bahan termoplastik lain.
Berikut adalah contoh dari efek cireng. Efek Moire. Efek Moire yang terkesan licin dan mengkilap dengan kilau yang berawan-awan biasanya dapat dijumpai pada kain-kain yang tipis seperti chiffon. Efek semacam ini dapat diperoleh dengan mengganti rol logam tengah mesin kalender dengan rol berulir. Berikut adalah contoh dari efek Moire. Efek emboss. Efek emboss yang terkesan begitu eksklusif dapat dibuat dengan bantuan rol mesin kalender yang bermotif alur-alur atau memiliki permukaan berkerut. Efek emboss akan terlihat begitu sempurna jika dibuat pada bahan kain yang bersifat termoplastik seperti nilon dan lain-lain. Berikut adalah contoh dari efek emboss. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.